Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati dan yang saya cintai, Bapak, Ibu, Saudara umat sedharma dimanapun berada, marilah kita haturkan rasa angayu bahagia ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerdawa renugrahnya, kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dalam melakukan segala aktivitas. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Petutri Adnyani, mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu, semester 6, Stah Negeri Empu Puturan, Singaraja. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang bagus ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan dharma yang berjudul Hukum Karma Pala sebagai pedoman untuk bertingkah laku. Umat sedharma yang berbahagia, zaman Kali Yuga sekarang ini banyak sekali perilaku manusia yang sangat jauh dari ajaran dharma, seperti maraknya kasus pembunuhan, pencurian, pembulian, bahkan sampai pemerkosaan. Manusia sekarang ini sudah lupa akan berbuat kebaikan dan sudah tidak takut lagi dengan hukum negara maupun hukum agama. Tapi kita harus ingat bahwa ada hukum karma pala yang selalu mengiringi perbuatan kita. Umat sedharma yang saya cintai, mungkin tidak asing di telinga kita mengenai hukum karma pala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia lahir di dunia ini karena atas dasar karma yang telah diperbuatnya di kehidupan dahulu. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu hukum karma pala dalam ajaran agama Hindu. Kita ketahui bersama bahwa dalam ajaran agama Hindu kita mengenal dengan ada yang namanya Pancasrada yang terdiri dari dua kata, Panca yang artinya 5 dan Srada berarti keyakinan. Jadi, Pancasrada merupakan 5 keyakinan agama Hindu, salah satunya adalah karma pala. Umat sedharma yang berbahagia, kata karma pala terdiri atas dua kata, yaitu karma dan pala. Kata karma dari urat kata kra berarti berbuat, bekerja. Kata karma dapat diartikan sebagai perbuatan. Karma bersumber dari pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Sehingga sesuai dengan sumbernya, karma ada 3, yaitu karma dalam bentuk pikiran, karma dalam bentuk perkataan, dan karma dalam bentuk tingkah laku. Manusia seringkali melakukan perbuatan, ada yang disadari maupun yang tidak disadari. Walau demikian, karma itu mencakup segala bentuk perbuatan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian karma adalah segala bentuk perbuatan yang ada dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Umat sedharma yang berbahagia, ada 3 jenis karma, yaitu prarabdha karma, yaitu perbuatan yang dilakukan hari ini dan mendapatkan hasilnya hari ini juga. Kedua, karma kriya mana adalah perbuatan yang dilakukan sekarang tetapi hasilnya akan diperoleh di kehidupan selanjutnya. Ketiga, sancita karma, yaitu perbuatan yang dilakukan di kehidupan terdahulu namun hasilnya masih dinikmati di kehidupan sekarang. Ada beberapa sifat-sifat hukum karma, di antaranya sebagai berikut. Pertama, hukum karma itu bersifat abadi.
Artinya, sudah ada sejak penciptaan alam semesta dan berlaku sampai alam semesta ini mengalami pralaya atau kiamat. Kedua, hukum karma bersifat universal. Itu berarti berlaku tidak hanya pada manusia saja, tetapi juga pada semua makhluk hidup di alam semesta. Ketiga, hukum karma yang berlaku dari zaman penciptaan pertama, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Keempat, hukum karma itu bersifat sempurna, adil, dan tidak siapapun dapat menghindarinya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Slokantara, karma pala ngaran ika pahalaning gawi hala ayu, yang terjemahannya, karma pala artinya akibat atau buah dari perbuatan buruk maupun baik. Sebagaimana sudah menjadi hukum karma, segala sebab pasti membawa akibat. Selain itu, dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 14 yang berbunyi, Anat bawati butani prajan yat ana bahwan yatnya bahwati prajayo yahna karma samudawah, yang artinya, dari makanan makhluk menjelma, dari hujan lahirnya makanan, dari rakyatnya muncullah hujan, dan yatnya lahir dari pekerjaan. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, dari Bhagavad Gita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karma pala berarti buah perbuatan. Setiap perbuatan pasti akan mendatangkan hasil. Sebagaimana seorang petani yang menanam padi, maka padilah yang akan dipanen. Jika menanam jagung, maka jagunglah yang akan dipetik. Demikian pula halnya, setiap perbuatan baik akan menghasilkan buah yang baik, atau sebaliknya, hasil yang buruk adalah akibat dari perbuatan yang buruk. Tiada satupun di alam semesta ini akan luput dari hukum karma pala, karena setiap kerja akan menampakkan hasilnya. Jika tidak ada sebab, tak akan mungkin ada akibatnya. Inilah hukum sebab akibat yang merupakan keyakinan yang sangat mendasar dalam ajaran agama Hindu. Umat sedharma yang budiman, mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita yang kurang baik agar kita memperoleh hasil yang baik. Jangan pernah kita menyombongkan diri, iri, berbuat tidak baik kepada orang lain, karena itu hanya akan menciptakan hasil buruk untuk diri kita sendiri di masa depan. Belajarlah untuk selalu rendah hati dan sabar, karena buah dari kesabaran dan kerendah hatian dapat menghasilkan karma yang baik untuk diri kita. Seperti ucapan dari seorang tokoh sosial bernama Gobind Vandas yang mengatakan, belajarlah untuk merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Terkadang kita memang merasa jengkel ketika kita dihina oleh orang lain, marah ketika difitnah, namun apakah kemarahan itu dapat menghilangkan fitnahan dan hinaan itu? Hidup bagaikan menulis sebuah cerita, maka tulislah cerita-cerita baik dalam hidupmu agar dirimu dikenang sepanjang masa. Umat sedharma yang berbahagia, demikian dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga dharma wacana kali ini dapat tersampaikan dan diresapi dengan baik. Akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan puja Garami Santi. Om Santi, 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 Om.